Berita terbaru melaporkan ada beberapa warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Jepang diduga meresahkan warga lokal yang ada di sana. Menurutku pribadi, ini adalah dampak permasalahan sumber daya manusia. Dan ya, ini juga bukti bahwa SDM di Indonesia juga tidak tertangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel ini. Bagi kalian yang baru nonton channel ini, aku akan memperkenalkan diri. Aku Sona. Di channel ini aku membahas tentang dunia pendidikan, literasi, dan juga sesekali aku membahas isu-isu yang ada di masyarakat. Karena aku pribadi orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan dunia literasi. Oke, di kesempatan kali ini aku membahas tentang SDM ya, gitu. Salah satunya ya aku menyoroti berita yang lagi hangat. Tapi emang nggak begitu viral sih, tapi menurutku aku relate aja dengan berita tersebut atau permasalahan tersebut. Ya ini yang sudah aku sampaikan di awal terkait warga negara Indonesia yang ada di Jepang dan diduga meresahkan gitu. Memang belum tahu pasti di pemberitaan juga tidak menyampaikan secara detail meresahkannya itu dalam bentuk apa. Kementerian Luar Negeri juga masih ini ya istilahnya itu menginvestigasi lah gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada juga himbauan jangan sampai kayak gitulah. Intinya seperti udah ada penanganan, tapi emang belum dilaporkan secara detail bentuk kersanya seperti apa dan juga detailnya bagaimana. Seperti itulah. Pokoknya belum. Jadi aku juga menunggu pemberitaan selanjutnya terkait hal itu. Tapi poin besarnya adalah uh, ini bukti bahwa SDM kita juga harus menjadi sorotan besar lah ya gitu. Sebenarnya aku juga mau curhat, aku mau menyampaikan satu hal yang sebenarnya juga masih ada hubungannya terkait SDM. Jadi gini, aku sampaikan bahwa memang Indonesia ini masalahnya kompleks, ya kan? Harus diakui bahwa banyak sekali orang-orang yang saat ini berkeinginan untuk pergi ke luar negeri, ya kan? Yang mencari nafkah. Karena permasalahannya adalah atau penyebabnya adalah ya di pemberitaan dimention bahwa populasi Indonesia juga naik nih sekarang gitu kan, semakin semakin banyak. Tapi problemnya juga semakin meningkat. Pajak segala apapun dipajekin lah sama pemerintah. Terus harga-harga komoditi itu juga semakin melambung tinggi. Terus juga aku dapat di berita juga bahwa kelas menengah Indonesia ini atau masyarakat Indonesia itu yang berada di kelas menengah juga turun kasta sekitar 9,5 juta, ya kan, turun kasta tuh. Karena biaya hidup, merasa biaya hidup itu tinggi, terus apa yang dia dapat dalam artian income itu yang ngepres banget gitu loh untuk muterin duit membiayai kebutuhan pribadi gitu, sehingga savingnya dikit bahkan hampir 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 nggak ada lah, intinya kayak gitu, cukup miris, ya kan. Nah, dampak selanjutnya adalah dari itu semua otomatis SDM rendah ataupun orang-orang yang tidak memiliki kesempatan mencicipi pendidikan yang tinggi, atau sorry to say mungkin lulusan SD, SMP, SMA bahkan gitu, ya menjadi kelompok yang paling utama tertindas atau langsung kerasa dampaknya lah dari permasalahan itu, ya kan. Sehingga mau nggak mau kalau mereka mau melangsungkan hidupnya atau bertahan hidup ya mereka harus mencari cuan gitu secepat-cepatnya gitu, ya kan. Nah, salah satu caranya adalah ya harus pergi ke luar negeri gitu, atau merantau sampai ke luar negeri, ya kan, cari kerja sampai ke luar negeri gitu. Aku pribadi menyoroti itu bagus sebenarnya, maksudnya ke luar negeri itu bagus, ya kan. Tapi ya tolong, ya kan, bahwasanya ke luar negeri itu juga nggak gampang, bener-bener nggak gampang, ya kan.
Apalagi kalau apa ya, orang-orang yang ingin pergi ke luar negeri ini apa ya, sekedar fokus cuannya aja gitu. Ya memang apa ya, kita harus bertahan hidup gitu lah, harus mementingkan urusan perut dulu gitu kan. Karena kalau kita berkuar-kuar merencanakan sesuatu yang besar tapi perut kita kosong, ya susah gitu loh, ya kan. Jadi urusan perut emang apa ya, diutamakan, harus diutamakan gitu. Karena itu terkait keberlangsungan hidup kan, hidup dan matinya kita gitu loh. Ya, sehingga itu harus diutamakan. Tapi kalau apa ya, mementingkan cuan untuk perut saja terus langsung pergi ke luar negeri gitu kan, ya gimana ya, ya hati-hati juga intinya kayak gitu, ya kan. Aku sampaikan ya, eh, ada beberapa orang yang DM istriku, ingin bekerja ke luar negeri, ke Australia. Ya syukur alhamdulillah karena aku ada kesempatan, maksudnya aku dan istriku memiliki kesempatan untuk bekerja ke Australia gitu loh. Dan ada beberapa orang yang DM istriku gitu kan. Aku nggak pernah apa ya, mention aku bekerja ke Australia gitu ke banyak orang, tapi somehow istriku berkomentar lah gitu kan, di salah satu account, ya terkait kerja ke luar negeri. Terus adalah orang yang nge-DM gitu beberapa dan minta dibantu untuk kerja ke luar negeri. Yang menjadi apa ya, sorotan besarku adalah mereka itu ternyata punya modal untuk bekerja ke luar negeri. By the way, mereka lulusan SMA. Klaimnya mereka lulusan SMA dan SMK ya. Yang membuat aku tercengang adalah mereka punya modal untuk luar negeri, which is good gitu kan, dan modalnya besar gitu loh. Tapi ketika istriku menyarankan untuk apa ya, mempersiapkan dalam artian kualitas diri, kalau nggak gitu skill lah ya, mereka itu enggan, nggak mau. Jadi mereka hanya keluar negeri kerja gitu loh, cari cuan udah gitu, ya kan. Dengan modal yang cukup besar sebenarnya bisa mengantarkan mereka, gampang banget gitu loh. Cuma ya itu tadi, kalau mereka disuruh untuk upgrade diri aja nggak mau gitu kan, at least belajar bahasa Inggris lah gitu kan. Kalau mereka nggak mau seperti itu, ya ketika keluar negeri ya mereka bakal dapat duit tapi ya tidak memberikan manfaat. Ya bisa memberikan manfaat ke sedikit orang, tapi ya apa ya, ketidakbermanfaatannya juga mungkin jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan manfaat gitu loh. Salah satunya yang terjadi adalah warga negara yang di Jepang itu, ya kan, mereka bekerja di Jepang cari duit gitu kan, terus sampai bisa meresahkan gitu. Berarti kan mereka, ya sorry to say, mungkin ada kekurangan dalam konteks SDM gitu loh. Kalau SDM mereka tinggi gitu kan, mungkin mereka nggak sampai meresahkan gitu loh. Bergerombol, berkomunitas itu boleh, karena maksudnya value orang Indonesia adalah berkomunitas kan gitu loh, ya kan. Dan diaspora di Indonesia juga banyak dan cukup keren juga. Tapi gini, maksudnya adalah berkomunitas sesama orang Indonesia juga baik, ya baik banget malahan. Itu bisa sangat membantu keberlangsungan hidup juga di sana. Tapi kalau komunitas itu sampai meresahkan, ya kan, warga setempat, warga lokal setempat, ya itu bisa terlihat bahwasanya ini orang emang, atau komunitas itu memang ya, dihuni oleh orang-orang yang nggak, ngiris lah untuk intelektual atau bahkan SDM-nya gitu, kualitas diri gitu, ya kan. Jadi ini mungkin bisa menjadi teguran lah untuk kita semua, aku, kamu, kita semua gitu kan, bahwa once kita ingin pergi ke luar negeri, selain uang yang dipersiapkan adalah kualitas diri kita juga perlu untuk dipersiapkan. Apapun itu, bahasa skill terkait pekerjaan tertentu gitu kan, cara berpikir kita gitu kan, tentang memahami adat istiadat gitu kan, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan,
gitu loh. Kita harus tahu itu, jangan asal pokoknya kerja gitu kan, dan bodo amat dengan budaya setempat. Ada istiadat di sana, kearifan lokal di sana, I don't care. Ya jangan juga seperti itu, ya kan. Itu malah menjadi bumerang kalau kita apatis terhadap hal itu semua kan. Bisa menjadi bumerang dalam artian ya mungkin untuk awal-awal kita bisa bertahan, tapi selanjutnya ya kita bakal kesusahan kan. Kita akan dilaporkan gitu, misalnya warga setempat nggak terima, terus karena kita meresahkan mereka, ya kita less power kan, kita begitu mudah untuk dideportasi bahkan. Dan ujung-ujungnya apa ya, nama baik Indonesia yang menjadi jelek kayak gitu. Orang-orang SDM rendah itu juga nggak mikirin itu kan, itu loh bahayanya. Jadi pergi ke luar negeri, bekerja ke luar negeri itu baik banget, aku benar-benar menyarankan. Tapi dengan catatan, selain daripada modal, ya SDM-mu ini persiapkan lah, atau kualitas dirimu ini persiapkan juga, upgrade diri sebelum berangkat. Seperti itu, jangan ketika nyampe di sana memalukan seperti itu, meresahkan, bahkan merugikan banyak pihak. Jangan juga seperti itu, ya kan. Ya kalau bisa idealnya adalah ya apa ya istilahnya itu, nama baikmu itu semakin dikenal banyak orang, atau bahkan apa ya, nama baik Indonesia. Karena ketika kita semua itu bekerja ke luar negeri ataupun belajar ke luar negeri, kita itu membawa apa ya, bendera Indonesia gitu loh, ya kan. Sebenarnya kita menjadi representatif Indonesia di mata orang luar. Oh ini pekerja Indonesia, oh ini siswa Indonesia gitu, pasti kayak gitu. Terus mereka melihat Indonesia itu dari kitanya, dari kelakuan kita gitu loh. Karena mereka kan nggak tahu sedetail apa ya mungkin terkait situasi masyarakat Indonesia secara luas. Di dalam Indonesia itu sendiri kan mereka punya keterbatasan, sehingga paling mudah adalah melihat ya kita ini yang berada di luar negeri gitu loh. Ternyata orang di Indonesia seperti ini ya, bercermin dari kelakuan kita yang buruk misalnya kayak gitu. Alangkah baiknya kalau mereka melihat, oh ternyata Indonesia baik ya, dilihat dari kitanya berkelakuan baik, berpikir yang luar biasa, beretitude yang sangat sopan dan seterusnya, memberikan manfaat untuk banyak orang di sana juga, nggak hanya ke sesama orang Indonesia, tapi juga ke orang-orang lokal yang berada di negara tersebut. Intinya demikian. Jadi apa ya aku sampaikan, apa ya, untuk lebih aware lagi terhadap SDM. Karena faktanya kita ini backgroundnya Indonesia loh, yang notabene rata-rata IQ masyarakat Indonesia itu sekitar 70-80-an lah gitu. Dan yang aku tahu itu menjadi peringkat ke 67 gitu kan, dari seluruh dunia ya gitu. IQ kita masih segitu loh. Jadi tercermin biasanya IQ kita sekian, ya SDM kita sekian gitu, ya kan. Jadi apa ya, biar nggak malu-maluin, biar nggak juga lagi-lagi nggak juga meresahkan ya, sebelum berangkat, ya kan, ya kita mesti mempersiapkan kualitas diri kita dengan begitu baik. Gitu, nggak perlu sempurna, cukup apa ya, standar-standar aja lah. Yang penting cukup untuk bisa bertahan hidup di sana, gitu. Dan selalu tanam untuk apa ya, senantiasa belajar gitu, dan menghormati toleransi terhadap orang-orang di negara tersebut. Karena kita kan minoritas, sehingga udah minoritas gitu kan, terus nggak menghargai, aduh ditendang aja deh gitu. Ya namanya minoritas juga harus menghormati apa yang menjadi mayoritas lah di sana gitu loh, ya kan. Seperti itu. Jadi ya semoga aja kedepannya banyak berita yang melaporkan kebaikan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Ya semoga aja, amin gitu kan, bahkan berprestasi, ya kan. Tidak hanya dari cendekiawan dalam artian orang-orang yang studi, juga pun dari orang-orang yang bekerja bahkan, ya. Jadi prestasinya nggak hanya student, tapi juga para pekerja yang ada di luar negeri, dan itu bisa
kabarnya tersiar sampai ke negara Indonesia ini sendiri. Dan syukur-syukur itu bisa menjadi apa ya, jalan yang begitu terang benderang untuk Indonesia bisa berkiprah lebih baik lagi di mata dunia. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terakhir, think more, do more. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.